Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Dan sesungguhnya ini adalah merupakan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Mereka orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya cinta terhadap yang namanya keimanan, dan diperhias keimanan tersebut di dalam hatinya sehingga seseorang mau menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Begitu pula orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya enggak suka terhadap yang namanya kekufuran, kemaksiatan, sehingga seseorang itu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan wilayah-wilayah ibadah yang begitu banyak. Jiwa yang harus betul-betul kita siapkan untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah, untuk senantiasa bisa semangat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan suatu perkara yang sangat penting yang harus betul-betul kita siapkan. Termasuk di antara persiapan yang harus ada pada diri kita ketika kita bertemu dengan musim-musim kebaikan yang seperti ini, yaitu kita hendaknya selalu khusyuk di dalam hati kita. Dan khusyuk ini bukan hanya sekadar khusyuk, akan tetapi khusyuk ini yang muncul dari ilmu yang bermanfaat, muncul dari ilmu yang kita pelajari, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan khusyuk seseorang itu akan mudah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan khusyuk ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan berkualitas. Dan dengan khusyuk seseorang itu, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, beberapa keutamaan atau urgensinya, pentingnya khusyuk di dalam kehidupan kita, di mana khusyuk itu adalah merupakan sebab seseorang itu mendapatkan kebahagiaan. Orang itu akan menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang beruntung, dan itu adalah merupakan sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selanjutnya kita akan melanjutkan apa yang telah beliau sampaikan, termasuk di antara pentingnya khusyuk di dalam kehidupan kita, terutama di dalam salat kita. Kata beliau yang keempat, ar-rabi'u biqadri khusyu'il abdi fi salatihi wa aqlihi
laha yakunu ajruhu minha. Kata beliau, orang kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa besar dia bisa khusyuk di dalam salatnya, di dalam akalnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari seberapa besar khusyuk yang dia punya. Sebagaimana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi tus'uha. Kata beliau, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang selesai dari menjalankan ibadah salat, akan tetapi tidaklah ditulis bagi orang tersebut kecuali apa? 1/10 dari salatnya. Atau seseorang itu ditulis cuma 1/9 dari salatnya. Atau seseorang itu thumnuha wa sub'uha sudusuha khamsuha wa rubuha wa thuluthuha wa nisfuha. Ada orang yang ditulis hanya 1/10, dia mendapatkan pahala cuma 1/9. Ada yang 1/8, 1/7, 1/6, 1/5. Bahkan ada yang cuma mendapatkan 1/4. Ada yang mendapatkan 1/3, dan ada yang mendapatkan setengah dari pahala sholatnya. Itu semua karena apa? Semua karena khusyuknya seseorang itu di dalam sholat. Semakin orang itu khusyuk di dalam sholat, ya dia akan mendapatkan pahala semakin besar. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya pahala ibadah seseorang itu biqadril iman wal ikhlas fi qalbihi. Orang melakukan ibadah itu, pahalanya itu akan sesuai dengan kadar imannya, ikhlasnya, khusyuknya di dalam ibadah tersebut. Makanya terkadang ada orang yang dia satu shaf di dalam sholat, satu shaf di dalam sholat, tapi apa? Pahalanya berbeda-beda. Yang satu dia mendapatkan pahala yang besar karena dia mendatangkan imannya, mendatangkan ikhlasnya, mendatangkan khusyuknya. Sedangkan yang satu dia mendatangkan iman dan ikhlasnya, tapi apa? Hatinya jalan kemana-mana, gak khusyuk di dalam sholat. Bahkan ada orang yang mereka di dalam satu shaf yang sama, yang satu mendapatkan pahala yang sempurna dan yang satu tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Kecuali rasa capek. Dan itulah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata beliau yang kelima, al-khamisu, kenapa kok kita harus kuat di dalam mendatangkan rasa khusyuk ini di dalam perjalanan kita menuju Allah, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, biqadri khusyu'il abdi fi salatihi yajidul laddata wal unsa wal insyiraha wat tuma'nina wa warrahata fiha. Seberapa besar seseorang itu khusyuk di dalam salatnya, maka dia akan mendapatkan kelezatan, mendapatkan kenyamanan. Dia akan merasa lapang dadanya dan merasakan kenikmatan di dalam salat tersebut. Orang kalau dia melakukan ibadah dari awal, dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia datangkan imannya, dia datangkan dan hadirkan hatinya untuk senantiasa ikhlas, dan dia hadirkan kekhusyuannya. Maka apa? Dia akan mendapatkan roha, dia akan mendapatkan ketenangan, dia mendapatkan kenyamanan dan lapang dadanya. Berbeda dengan orang yang mereka datang sholat hanya untuk sekedar menyelesaikan tanggung jawabnya atau menggugurkan kewajibannya. Sholat seperti halnya dikejar-kejar oleh sesuatu yang gak jelas, gak tumakninah di dalam setiap rukun-rukun sholat, hingga akhirnya apa? Dia selesai dari sholat tapi dia tidak merasakan kelezatan. Dia selesai dari sholat tapi dia tidak menjadikan seseorang tersebut tanha anil fahsya'i wal munkar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya saja dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Dan tentu keadaan seseorang yang paling besar di dalam mengingat Allah itu apa? Keadaan sholat. Itu adalah merupakan keadaan yang paling besar seseorang itu mengingat Allah itu ketika apa? Ketika seseorang itu berada di dalam keadaan sholat.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah salat itu untuk apa? Untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat yang paling kuat di dalam mengingat Allah itu adalah merupakan ibadah salat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Tatmainnul qulub, hatinya itu menjadi tenang. Hatinya itu menjadi lapang. Hatinya itu menjadi apa? Menjadi insyirah. Menjadi bahagia hatinya. Dan itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, jadikan kita itu apa? Tenang, lapang dengan apa? Dengan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Capek kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari bangun tidur kita sudah melakukan aktivitas-aktivitas dunia kita. Siang hari kita melakukan kerja mencari maisha, mencari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Kapan kita mau menjadi seorang hamba yang tenang, menjadi seorang hamba yang lapang kalau bukan di waktu salat kita? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan salat itu apa? Penyejuk mata. Dijadikan apa? Kenikmatan di dalam perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau biqadri yang keenam, as-sadisu biqadri khusyu'il abdi fi salatihi yakunu atharuha wa thamaratuha fi nahyihi 'anil fahsya'i wal munkar. Orang kalau dia kuat di dalam khusyuknya ketika di dalam salat, maka apa? Maka akan ada dampaknya, ada atharnya, ada buahnya. Apa itu dampaknya, atharnya, buahnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Namanya salat itu senantiasa melarang dari yang namanya perbuatan keji dan perbuatan munkar. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita terjatuh di dalam sebuah dosa dan dosa tersebut adalah merupakan dosa fahisyah, atau kita terjatuh di dalam sebuah kemungkaran, pertama kali yang harus kita cek itu apa? Salat kita. Orang kok suka nonton sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang kok suka dia dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus pertama kali dicek adalah apa? Salatnya. Karena apa? Kalau salatnya seseorang itu benar, pasti apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau seseorang itu salatnya datang dengan keikhlasan, datang dengan kekhusyuan, datang dengan keimanan di dalam salatnya, maka apa? Maka seseorang itu akan terjaga dari yang namanya perbuatan keji dan perbuatan munkar. Dan salat ini seperti halnya mandi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita semua bagaimana kalau seandainya di belakang rumahmu itu ada sungai dan engkau mandi 5 kali sehari. Mandi 5 kali sehari. Hal yabqa daranuhu. Apakah masih tersisa kotoran? Ya enggak ada. Kenapa? Kita mandi, ya kan? Bangun tidur mandi, yaitu apa? Kita sholat. Kemudian siang sedikit sholat zuhur. Kemudian mulai sore sholat asar. Menjelang malam sholat maghrib. Ketika malam sholat isya. Maka seseorang akan terjaga dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Makanya beliau mengatakan fakam min musallin. Betapa banyak orang sholat, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi salatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan apa? Perbuatan munkar. Banyak orang salat. Banyak orang salat, tapi apa? Subhanallah, salatnya tidak menjadikan seseorang itu apa? Meninggalkan perbuatan keji dan perbuatan apa? Perbuatan munkar. Masih terjatuh ke dalam yang namanya fahisyah. Kadang masih melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang naudzubillah terjatuh kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua kata beliau wadzalika li'annahu lam yu'addiha bi khusyu'in wa khudu'in wa tadallulin kama yanbaghi. Itu semua karena apa? Karena salat itu tidak ditunaikan, tidak ditegakkan dengan khusyuk. Tidak ditegakkan dengan merendahkan diri. Tidak ditegakkan dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa? Sebagaimana yang semestinya. Enggak khudu, enggak merendahkan diri, enggak tunduk, enggak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana
yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pentingnya kita untuk senantiasa khusyuk. Kenapa? Khusyuk sababul falah, ya kan? Kemudian disebutkan sama beliau bahwasanya khusyuk itu sababul litsabat. Sebab untuk seseorang itu apa? Kokoh di dalam ujian. Kemudian khusyuk itu sebab seseorang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar khusyuknya. Dan begitu banyak yang disebutkan oleh beliau tentang apa? Tentang keutamaan khusyuk di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, terutama apa? Di dalam ibadah salat kita. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau melanjutkan tentang menjelaskan apa sih khusyuk itu. Kata beliau setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan apa? Wal khusyu'u huwa qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu'i wad dhulli wal iqbali alaihi bi kulliyatihi. Yang namanya khusyuk itu ikhwan fillah yaitu apa? Amalan hati, yaitu sebuah hati yang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan tunduk, dengan patuh, dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan semuanya. Jadi apa? Namanya khusyuk itu hati itu apa? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu dia apa? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan tunduk, dengan patuh, yaitu dengan merendahkan diri, dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala secara apa? Secara sempurna dan semuanya. Ini yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan khusyuk. Oleh karena itu ketika seseorang mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat, bukan hanya sekedar wajahnya saja yang menghadap kepada Allah. Waalaikumsalam. Bukan hanya sekedar zahirnya saja yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Datangkan hati kita. Kita harus mendatangkan hati kita. Datangkan untuk apa? Untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ketahui, kata beliau, fa innal khusyu'a ruhus sholati wa hayatuha. Khusyuk itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah adalah merupakan ruhnya salat. Khusyuk itu adalah merupakan apa? Hidupnya salat. Orang kalau seseorang di dalam ibadah salatnya dia enggak khusyuk, enggak ada ruh. Gitu. Orang sholat dia takbir, kemudian dia ruku, kemudian dia iktidal, tapi nggak ada khusyuk di dalam sholatnya. Maka apa? Itu seperti halnya kal jasadi bila ruh. Seperti halnya jasad nggak ada ruhnya, gimana? Nggak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Sholat akhirnya apa? Hanya sekedar sebuah gerakan. Wa sholatun bila khusyu'in kabadadin bila ruh. Namanya sholat tanpa khusyuk itu seperti halnya badan tanpa ruh, gak hidup. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sholat tapi hati kita kemana-mana. Yang dipikirin kerjaan, yang dipikirin tentang apa? Kehidupan, urusan dunia kita. Yang dipikirin dagangan kita, yang dipikirin permasalahan kita. Bagaimana kita akan bisa kuat di dalam melakukan ibadah sholat? Bagaimana kita bisa menjadikan sholat seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, waju'ilat qurra aini fis shalah. Dijadikan sholat itu apa? Penyejuk mata. Dijadikan sholat itu apa? Arihna ya Bilal bis shalah. Dibuat nyaman kehidupan kita dengan apa? Dengan sholat. Maka beliau mengatakan fal mu'min, maka seorang mukmin indama yaqifu amama rabbih mustahdiran azamatahu wa annahu jalla wa ala qubbalata wajhihi. Maka seorang mukmin ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia senantiasa menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan dia Allah Subhanahu wa taala, waalaikumsalam, berada di hadapan wajahnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang salat, orang kalau dia melakukan sholat kemudian dia mau apa? Mau meludah. Boleh meludah ke depan? Tidak boleh, ya kan? Tapi meludah kemana? Ke kiri atau ke bawah. Kenapa nggak boleh meludah ke depan?
Apa? Karena apa? Allah Subhanahu wa taala di hadapan dia. Allah Subhanahu wa taala itu di hadapan dia. Padahal kita tahu bahwasanya meludah itu apa? Enggak membatalkan sholat. Tapi apa? Seseorang enggak boleh meludah ke arah depan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ketika seseorang itu sholat, dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu apa? Qubbalah wajhi, berada di hadapan wajahnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala di hadapan wajahnya, subhanallah. Masa iya kita ketika sholat subhanallah pikiran kemana-mana? Masa iya kita sholat ketika kita menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang menghadap Allah Subhanahu wa taala itu hanya sekedar zahir kita. Tapi hati kita nggak tahu kemana, dirampok. Hati kita jalan-jalan, hati kita pergi nggak tahu kemana arahnya, sehingga dipikiri macam-macam. Gitu. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau mengatakan yasma'u qira'atahu wa tasbihahu wa du'aahu wa tadarruahu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika berada di hadapannya, Allah mendengar bacaannya. Allah mendengar bacaan seorang yang salat. Makanya ketika kita salat sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membaca surat Al-Fatihah itu pun terbagi dua. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, apa kata Allah? Hamadani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, atsna alayya abdi, hambaku kembali lagi memujiku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku begitu membesarkan. Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah Subhanahu wa taala, ini untukku dan apa untuk engkau wahai hambaku, kemudian maka aku akan berikan. Makanya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dan dijawab sama Allah Subhanahu wa taala permintaan kita. Keinginan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar apa yang kita baca. Allah mendengar tasbihnya kita. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doanya kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan apa? Kalau kesah kita di dalam salat kita. Fayakhda'u lidzalika qalbuhu wa yankasiru fu'aduhu. Kalau orang-orang itu betul-betul memahami tentang hakikat salat, bahwasanya salat itu menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah berada di hadapannya, maka apa? Fayakhda'u lidzalika qalbuhu. Hatinya itu pasti akan tunduk patuh. Hatinya itu akan merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan hatinya itu akan pecah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa? Muhabbatan wa haibatan wa ijlalan. Dalam keadaan cinta kepada Allah, dalam keadaan membesarkan Allah, dalam keadaan apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Hinaha ta'ruju ruhuhu ilal malakutil a'la. Ketika apa? Ruhnya itu naik ke atas langit. Subhanallah. Orang sholat, tapi apa? Ruhnya apa? Naik ke atas langit, ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya membesarkan Allah, ruhnya apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqrubu min rabbih. Ruhnya itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika ditusuk dalam keadaan apa? Dalam keadaan sholat. Dan ketika dalam keadaan sholat meneruskan sholatnya. Saking begitu nikmatnya apa? Nikmatnya sholat. Gitu. Kenapa? Oh, ruhnya naik ke atas. Gitu. Ruhnya naik ke atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat malam, gitu. Kalau sholat malam, bagaimana Rasulullah sholat malam sampai kakinya bengkak? Yang dibaca surat Baqarah, ya kan? Surat Al-Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah. Dan begitu nikmatnya. Dan kita sudah membaca di Kaifa Tatahammas li Talabil Ilmi Syar'i. Bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menyelesaikan Al-Qur'an dalam satu malam. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk sholat. Digunakan untuk sholat. Kenapa kok mereka begitu nikmatnya mereka untuk sholat? Begitu nikmatnya mereka menjalani ibadah sholat tersebut. Kenapa? Karena ruhnya bertemu dengan Allah. Ruhnya naik ke atas. Ruhnya dihadirkan. Hatinya dihadirkan. Kalau kita kan enggak. Gitu. Jiwa kita jalan-jalan ke tukang bakso. Nah, makanya apa? Kapan cepat selesai imam ini? Kopi wis ngenteni, gitu kan? Habis itu apa? Donat wis ngenteni.
Belum lagi apa? Kacang dan sekenteni. Itu yang kita pikirin. Makanya pengen cepat selesai kita melakukan ibadah sholat. Ketika ketemu dengan imamnya yang agak lama, kabur dari masjid tersebut. Ya kan? Oh, ini imamnya biasa disui, kaburlah dulu. Kabur lebih dulu. Kenapa? Oh, ini imamnya sui. Kenapa kita nggak bisa menikmati ibadah sholat kita? Ya karena hati kita itu nggak kita hadirkan. Hati kita nggak naik ke langit. Hati kita nggak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau mengatakan apa? Fayaqrubu min rabbihi. Orang kalau dia sholat dan didatangkan khusyuknya, maka rohnya itu akan naik ke atas langit. Dan dia akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqrubu minhu rabbuhu. Dan Allah juga mendekat kepada orang tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Wasjud waqtarib. Dan sujudlah dan mendekatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kapan? Ketika dalam keadaan sujud. Itu paling dekatnya seorang hamba. Padahal apa? Kepalanya, jidatnya lagi diturunkan, betul-betul turun ke bumi. Jidatnya lagi turun ke bumi, justru malah apa? Justru itu adalah merupakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Justru itu adalah merupakan apa? Tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasjud waqtarib. Sujud dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tempat yang paling nikmat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kapan? Ketika seseorang itu sujud kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia letakkan sesuatu yang paling mulia di tanah untuk apa? Untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau, wa yakunu hadzal uruju wa hadzal qarbu ala qadri khusyu'i. Maka keberadaan naiknya ruh, naiknya hati dan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan apa? Kadar khusyuknya. Semakin orang khusyuk, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua insya Allah pernah merasakan bagaimana kalau kita lagi dalam keadaan khusyuk. Sujud itu subhanallah lama, enak, ya kan? Sujud itu subhanallah lama, kita berdoa kepada Allah. Kadang kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sujud kita. Kalau lagi khusyuk, coba lagi mikirin dagangan, gitu. Ya kan? Nempel langsung berdiri lagi. Kayak apa? Ayam matok makanannya, tak tok gitu. Seperti itulah. Kenapa? Hatinya lagi nggak khusyuk, hatinya lagi mikirin dagangan, hatinya lagi mikirin kerjaan, hatinya lagi mikirin jamaah. Ya. Akhirnya apa? Sholatnya nggak bisa khusyuk. Akhirnya sholatnya seperti halnya apa? Nukrutik, yaitu apa? Seperti halnya ayam matok makanan, cetak cetok. Hanya sebuah pergerakan. Dan inilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kapan hati seseorang itu akan naik, rohnya akan naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekat kepada Allah, semua tergantung dengan apa? Tergantung dengan seberapa besar khusyuknya seseorang tersebut. Fayanalu bidzalika silatur rahman, sehingga dia mendapatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang itu khusyuk, dia akan apa? Nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa faidul manan, sehingga apa? Curahan-curahan nikmat, wa halawatal iman, dia akan nyambung dengan apa? Dengan kenikmatan, manisnya keimanan. Fayadkhulu minhal abwabal janan, sehingga seseorang masuk dari hal tersebut apa? Pintu-pintu surga. Nyaman, sholat itu menjadi nyaman, tenang, tentrem. Sholat gak pengen buru-buru, pengennya apa? Berdirinya ya lama, rukuknya ya lama, khusyuknya ya iktidalnya lama, apalagi sujudnya. Tenang seseorang itu melakukan ibadah sholat. Dia merasakan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dalam ibadah tersebut. Jannatid dunya qabla jannatil akhirah. Dia akan merasakan nikmatnya surga di dunia sebelum apa? Surga di akhirat. Sudah merasakan nikmat ibadah. Dia berdiri lama, ngaji, enak, nikmat gitu. Karena apa? Hatinya lagi hadir dan hatinya lagi khusyuk. Wahia al-unsu billah wa qurbuhu. Itulah yang disebut dengan al-unsu billah. Bahagia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang disebut dengan apa?
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan apa? Bahagia dengan Allah dan lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika seseorang itu sholat dan merasakan apa? Nikmatnya sholat. Dia merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, waladzatu munajatihi, dan merasakan nikmatnya apa? Lezatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khuluqu bihi, berduaan dengan Allah. Fayaqwa bidzalika qalbuhu, sehingga hatinya itu apa? Menjadi kuat dengan hal tersebut. Makanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita ini iktikaf nantinya. Iktikaf adalah sebuah ibadah. Seseorang itu berkhulwat dengan Allah, bukan banyak berkhulwat dengan manusia. Gitu. Orang iktikaf subhanallah, apa orang iktikaf? Oh, kanca-kancaku pada iktikaf. Oh, apa kanca-kancaku pada iktikaf? Gitu. Janjian iktikaf iki. Ngelis padha-padha ngelis. Oh, simpulan wis ngelis, aku kok guru ngelis gitu. Ya kan? Simpulan sudah centang hijau, masa aku belum centang hijau, gitu kan? Belum bayar. Belum bayar. Akhirnya apa? Akhirnya ini kesempatan kita. Iktikaf itu bukan, maaf ikhwan fillah, iktikaf itu bukan hanya sekedar baper. Iktikaf itu bukan hanya sekedar apa? Rame-ramean, asik-asikan, gitu. Enggak. Iktikaf itu kesempatan untuk apa? Al-unsu billah. Kesempatan untuk al-qurbu billah. Kesempatan untuk berbahagia dengan Allah, dekat dengan Allah, merasakan apa? Ladzatul munajah, merasakan apa? Ladzatul iman, merasakan apa? Merasakan al-khuluwu bihi, merasakan apa? Berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya iktikaf. Ya. Iktikaf subhanallah cuma pindah tidur. Ya. Iktikaf pindah tidur. Habis itu siangnya yuk pagi bar sholat ngobrol, bar buka subhanallah ngopi, habis itu makan, habis itu pokoknya intinya apa? Kumpul-kumpul gitu. Terus apa? Gunanya iktikaf itu apa? Kalau bukan untuk al-unsu billah wal qurbu billah wal khuluwu bihi. Berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan kita di bulan Ramadan dikasih wilayah sama Allah untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang begitu banyak macamnya. Gitu. Ada sholatnya, ya kan? Sholat tarawih yang mungkin kita kalau hari-hari biasa, berat sholat malam itu, gak mudah. Coba antum hari-hari biasa sholat 11 rakaat, ya. Sholat witir aja alhamdulillah, ya kan? Sholat witir aja sudah alhamdulillah. Subhanallah, di Ramadan antum sholat 11 rakaat, nikmati sholat tersebut, gitu. Nikmati sholat tersebut. Kemudian apa? Antum kasih kesempatan untuk qiraatul Quran, nikmati baca Al-Quran tersebut. Kenapa? Insya Allah di luar Ramadan gak sebanyak itu antum, kita semua ini baca Al-Quran. Ya. Di luar Ramadan, subhanallah, alhamdulillah, megang Quran ini alhamdulillah. Nyekel tok ini alhamdulillah gitu. Kurang dibuka gitu. Itu sudah alhamdulillah gitu. Belum lagi apa? Belum lagi kita dikasih kesempatan untuk ibadah iktikaf. Kita mau masuk 10 hari terakhir. Kesempatan kita untuk apa? Untuk kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau iktikaf itu, wa rahimakumullah, kesempatan kita untuk berdoa dengan Allah, bukan untuk rame-ramean. Dan selama ini subhanallah kita itu iktikaf apa? Kadang apa? Kelihatan kita melakukan ibadah besar. Si fulan iktikaf. Jenenge besar gitu. Gitu. Namanya besar, begitu besar, kok seakan-akan dia melakukan ibadah yang agung, yang besar. Maaf, tapi di dalamnya tidak ada khusyuan. Di dalamnya tidak ada bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru ngaji sebentar, tengok ndi koncone sing iso kita ngobrol. Gitu. Kalau kita itu baru ngaji sebentar kok wis tengok, berarti apa? Kita enggak bahagia dengan Allah. Kita bahagianya dengan makhluk. Kalau ada makhluk ngobrol, kumpul, kok ngerasa nikmat. Loh, itu namanya bahagia dengan makhluk. Tapi kalau kita ngaji sejam, alhamdulillah, 2 jam, alhamdulillah, gak usah tengok-tengok, Mister Salam, mau narbi jungkir wali, mau narbi gaya kopi, mau makan mie ayam, apa dan sebagainya. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus kuatkan hati kita dengan hal ini. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita ini punya nama yang besar, ibadah yang besar namanya, tapi apa? Kita tidak mendapatkan apa?
sesuatu yang besar tersebut. Justru malah terkadang kita termasuk di antara orang-orang yang magrur, orang-orang yang tertipu seakan-akan kita punya ibadah yang besar, tapi ternyata apa? Ternyata kita nggak punya ibadah tersebut. Kemudian kata beliau, wa tastarihu nafsuhu min sya'atid dunya wa ghabariha wa ghasasiha wa kabadiha. Orang dia itu kalau sudah dia itu lagi nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dia lagi istirahat, mengistirahatkan jiwanya. Mengistirahatkan jiwanya dari apa? Sya'atid dunya. Ruwetnya dunia itu. Lagi diistirahatkan. Makanya kalau kesempatan iktikaf itu lagi kesempatan untuk apa? Mengistirahatkan jiwanya dari urusan apa? Urusan dunia. Kok iktikaf sing dipikir panganan ae. Sing dibahas di grup cuma apa? Subsidi dan non subsidi. Apa yang Ini mau iktikaf atau mau mangan? Iya. Harusnya apa? Istarih ya akhi, min dunia itu harus istirahat. Itu harus betul-betul diistirahatkan. Wis enggak usah mikir. Ada panganan alhamdulillah. Enggak ada panganan, ya memang kita niatnya ibadah kok. Gitu. Kok iktikaf yang dipikiri apa pangan sesuk dino iki mangan iki, hari kedua mangan apa, hari ketiga makan ini dan lain sebagainya. Padahal apa? Ini kesempatan kita mengistirahatkan jiwa kita dari apa? Saat di dunia. Wa ghabariha, dari debu-debu dunia. Wes waktunya kita berdoa dengan Allah. Waktunya kita untuk apa? Untuk kita hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, merasakan kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa? Kesempatan kita mengistirahatkan jiwa kita dari apa? Cekikan dunia. Capek kita urusan sama dunia terus. Kita pengen apa? Hidup sama Allah Subhanahu wa taala wa kabadiha. Begitu pula kita pengen istirahat dari capeknya dunia. Ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita. Kapan? 10 hari terakhir ini loh, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk kita apa? Gak sibuk dengan urusan dunia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 hari terakhir, apa kata Rasulullah? Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada walal asyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir, ahya lailatahu, ya kan? Aiqadha ahlahu. Rasulullah itu apa? Menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya. Kemudian apa? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wasyadda mizarahu, diikat itu, talinya itu diikat. Diikat semakin keras. Yang dibicarakan untuk apa? Yang dibicarakan ibadah. Itu yang dibicarakan 10 hari terakhir, bukan subsidi dan non subsidi yang dibicarakan. Subhanallah, mau 10 hari terakhir yang dibicarakan cuma subsidi, non subsidi, kemudian mandiri. Apa ini? Apa ini? Sehingga grup cuma sibuk sama subsidi dan subsidi, terus tiap hari itu saja yang dibahas. Allahul musta'an. Ini sebenarnya bukan kemajuan, ini namanya kemunduran. Mau kita mau ibadah, yang harusnya kita bicarakan itu ibadahnya, tapi subhanallah kita mau melakukan ibadah besar, yang kita bicarakan cuma perutnya. Yang dibicarakan tetap urusan dunianya, yang dibicarakan tetap urusan apa? Panganannya. Yang dibicarakan tetap urusan dunianya. Akhirnya subhanallah kita tertipu atas hal tersebut. Ngapain pusing-pusing? Teman-teman juga punya keluarga. Begitu kan? Keluarga bisa nganterin makanan ya diantar. Gak bisa nganter, antum keluar sebentar ngambil makanan, antum sudah buka. Seberapa banyak waktu yang digunakan untuk mengambil makanan? Wong itu juga adalah merupakan sebuah hajat, boleh keluar dari masjid untuk mengambil buka. Sehingga nggak disibukkan, akhirnya panitia subhanallah yang sibukkan PDW. Gitu kan? Akhirnya panitia yang sibuk untuk menyiapkan makanan. Ini mau iktikaf atau mau acara prasmanan? Gitu. Ini maka inilah yang harus menjadi koreksi kita ketika kita ketemu dengan bulan Ramadan, terkhusus dengan apa? Wilayah-wilayah ibadah yang besar, wilayah-wilayah yang kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu enggak terus-menerus. Dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan wilayah yang kita 1 tahun sekali ketemu dengan wilayah tersebut. Subhanallah, kita kadang ya puasa itu kita rasakan, Pak. Kemudian kita makan kurma sama air saja, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kok kepada kita.
Antum nggak perlu bawa sukari 3 kilo, enggak. Beli sukari 1 kilo itu cukup untuk 1 bulan, untuk 10 hari. Ya. Cukup untuk 10 hari. Antum nggak tersibukkan dengan urusan makan, nggak tersibukkan dengan ini dan sebagainya. Keluarga juga mendapatkan pahala ngasih bukaan. Kalau bisa ngantar alhamdulillah diantar. Kalau enggak yang pulang untuk ambil, dia juga mendapatkan pahala atas hal tersebut. Maka ini ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau mengatakan, yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fadda'i wasajidu yuwajjihu ruhahu ila Allah. Orang yang berdoa, orang yang sujud itu apa? Menghadapkan ruhnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruhu laha urujun yunasibuha, dan ruh itu naik sesuai dengan kadarnya, naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataqrubu minallahi bila raibin bihasabil tukhallisuha minasyawaib. Subhanallah, ruh itu akan naik, Pak, ke atas langit, kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tanpa diragukan lagi. Tapi sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar apa? Takhallusiha minasyawaib. Terlepasnya dia dari gangguan-gangguan. Ruh itu, Pak, kalau tidak ada gangguan dunia, naiknya cepat. Tapi kalau gangguan dunianya banyak sekali yang gantolin. Mau khusyuk digantoli sama apa? Dodolan, jualan, digantoli sama bojo, digantoli sama anak, digantoli sama makanan. Gimana ruh mau naik? Gitu. Ruh itu akan cepat naik kapan? Kalau subhanallah tidak ada penghalang dan enggak ada yang gantoli. Tahu yang gantoli, Pak? Enggak ada yang apa namanya? Enggak ada yang gelendoti. Gitu. Ruh itu akan naik ke atas. Orang itu ketika dia sujud, ketika dia berdoa kepada Allah, ketika dia sholat, ketika dia beribadah, ruh itu akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuai dengan kadar apa? Sesuai dengan kadar takhallusiha minasyawaib. Seberapa besar seseorang itu apa? Terlepas dari gangguan-gangguan dan sesuatu yang gantoli tadi itu. Subhanallah, kita sholat tarawih saja, Pak. Kadang apa? Pikiran macam-macam. Ya, mikirin tiket, mikirin panganan, ya kan? Mikirin itu. Subhanallah, yang harusnya dia, Pak, harusnya dia naiknya cepat. Tapi apa? Diganggu sama pikiran-pikiran tersebut. Gak naik ruhnya. Yang harusnya dia bisa khusyuk, yang harusnya dia bisa luar biasa, bisa tabaki, kadang bisa harus nangis. Tapi apa? Karena ada yang gantoli, yang gak naik ruhnya. Gak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sehingga beliau mengatakan fayakunullahu azza wa jalla minha qariban qurban yalzamu min qurb biha. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadi dekat sesuai dengan apa? Kelaziman dari dekatnya seorang hamba kepada Allah. Semakin kita naik, Allah Subhanahu wa taala juga semakin dekat kepada kita. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan fi maudhi'in akhar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan di tempat yang lain, kata beliau, inna ruhal musalli taqrubu ilallahi fi sujud. Sesungguhnya rohnya orang yang sholat itu mendekat kepada Allah ketika sujud. Wa in kana badanuhu mutawadian, meskipun badannya itu lagi dalam keadaan rendah, tapi apa? Ruhnya naik ke atas. Badannya betul ada di bumi, badannya betul ada di bawah, tapi apa? Ruhnya naik ke atas. Wa hadza huwa alladzi dallat alaihi nususul kitab. Ini semua yang menunjukkan siapa? Nas-nas dari Al-Qur'an. Menunjukkan bahwasanya ruhnya naik meskipun apa? Meskipun jasadnya itu apa? Di bawah. Kemudian beliau mengatakan wala alla hadza wallahu a'lam. Oleh karena ini Allahu a'lam. Mimma yubayyinu lana sirran minal asrar fi faradhis shalah ala nabi lailatul isra'i wal mi'raj duna ghairiha minal ibadat. Oleh karena ini Allahu a'lam, dari apa-apa yang menjelaskan kepada kita rahasia dari rahasia diwajibkan sholat kepada Rasulullah ketika malam Isra dan Mi'raj, tanpa selainnya dari ibadah. Kenapa kok Isra Mi'raj itu? Kenapa kok ibadah sholat itu Rasulullah itu harus naik ke atas? Kenapa harus diperjalankan sampai ke Sidratul Muntaha? Kata beliau, haitsu kallamahu rabbuhu bila wasitatin wala tarjuman, yang dimana Allah mewajibkan sholat ini tanpa perantara malaikat Jibril dan tanpa harus ada yang menerjemahkan. Wa furidu alaihi wa ala ummati di khamsu shalawatin mutafarriqah fil yaumi wal lailah.
dan diwajibkan kepada beliau dan umatnya 5 waktu yang berbeda-beda waktunya pada siang dan malam hari. Kata beliau, liyabqa qalbul abdi muttasilan bihi arijan ilaihi khamsa marrat. Ini rahasianya kata beliau. Supaya apa? Supaya hati seorang hamba itu tetap bersambung dengan Allah. Tetap supaya naik kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? 5 kali. Jadi waktu subuh naik, waktu zuhur hatinya nyambung dan naik, waktu asar apa? Nyambung dan naik, dan terus menerus seperti itu. Waktu subuh dia apa? Dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala dan naik. Sudah tersibukkan dengan dunia, masuk waktu zuhur. Tersibukkan lagi dengan dunia, masuk lagi waktu asar. Tersibukkan lagi dengan waktu santai, masuk waktu maghrib. Sudah capek, suruh naik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kenapa kok Allah Subhanahu wa taala Pak mewajibkan sholat 5 waktu supaya hati seseorang itu tetap nyambung dan tetap layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal aktaru min dalika, bahkan lebih banyak dari 5 kali. Liman hafadha ala sunanir rawatib wan nawafil, bagi orang-orang yang mereka menjaga apa? Salat sunnah rawatib dan sunnah-sunnah yang lain. La yamna'uhu min rabbih syai', tidak ada yang menghalangi dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu. Wa laisa bainahu wa baina rabbih wasithatun wa la turjuman, enggak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan enggak ada apa? Perantara, juga enggak ada penerjemah. Dia berdiri di hadapan Allah, berkeluh kesah kepada Allah. Apa yang dia inginkan, dia sampaikan kepada Allah. Apa yang dia takutkan, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang talibu baina yaday rabbih kullama annahu amrun aw ashtadda bihi karbun. Dia meletakkan semua permasalahan hidupnya di depan Allah Subhanahu wa taala tatkala apa? Perkara itu membuat dirinya berat. Ketika di situ ada apa? Bencana yang membuat dia itu apa? Ngerasa sulit, ngerasa berat, diletakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan semua perkara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mereka bisa khusyuk imani wa akhwatibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah orang-orang yang mereka bisa naik ke atas langit ruhnya, hatinya bisa menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan falillahil hamdu ala ni'amihil azimati wa ala iljasimah. Segala bentuk pujian atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang begitu banyak. Wa inna sholata liman a'zamaha wa ajallaha, dan salat bagi mereka yang paling agungnya dan yang paling besarnya. Kemudian beliau menutup wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini fanillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibadah hati yang begitu besar yang sepantasnya kita, terutama di bulan Ramadan ini, yang harus betul-betul ada di dalam diri kita, yaitu apa? Ibadah khusyuk. Ibadah kesempatan kita untuk kita bahagia dengan Allah. Kesempatan kita untuk kita berduaan dengan Allah, merasakan ladzatul iman, ladzatul munajah. Kelezatan kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus banyak-banyak berdoa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa da'watin la yustajabu laha. Supaya apa? Supaya kita dikasih hati yang khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dikasih ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit faedah yang bisa kita ambil di kesempatan yang berbarokah ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Masih berkaitan dengan masalah a'malul qulub fi majalis Ramadan. Kesempatan kita di bulan Ramadan ini agar kita bisa betul-betul bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Tidak menjadi orang-orang yang lalai, tidak menjadi orang-orang yang kita justru malah semakin terakhir justru malah semakin malas. Jangan sampai seperti itu. Kuda ketika dia berpacu, semakin dia mendekati garis finish, semakin apa? Semakin cepat, semakin kuat di dalam pacuannya. Kita semakin mendekati garis finish, jangan sampai kita justru malah semakin lemas gitu kan. Justru sekarang hari 18 wis ngantuk-ngantuk, sholat tarawih juga wis ngantuk-ngantuk, posoni wis kayak wis biasa, jadinya apa? Jadi ya wis biasa gitu kan. Harusnya apa? Semakin mendekati finish, harusnya kita semakin kuat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini manifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.